Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai rasuk. Cerita misteri ini bersumber dari Miptul. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silahkan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Hai, kenalin, namaku Asri. Aku mau cerita tentang pengalamanku saat kelas 1 SMA. Tapi cerita ini ada yang dari aku dan dari mama. Juga teman-temanku yang tahu kondisiku saat itu, saat aku kesurupan. Aku nggak tahu kalau di sekolahku setiap tanggal 1 Muharram pasti ada yang kesurupan. Karena saat itu aku masih kelas 1 SMA. Hari Rabu, saat mata pelajaran kimia di kelas. Di luar kelas, terdengar orang ramai banget, teriak-teriak. Ternyata karena orang-orang pada kesurupan. Tapi di kelasku masih tetap melanjutkan pelajaran. Sampai tiba-tiba ada satu orang di kelasku yang kesurupan dan menendang pintu kelas. Semua langsung teriak-teriak, panik dan ketakutan. Dan dia mau menyerang guruku yang saat itu lagi hamil. Tapi untung saja teman-teman cowokku bergerak dengan cepat dan langsung menahan dia. Akhirnya kita semua disuruh keluar kelas. Saat aku keluar kelas, hawanya udah gak enak banget. Teman-temanku juga banyak yang nangis ketakutan. Sedangkan aku diajak teman cowokku buat nyamperin ke kelas IPA 3 yang katanya di kelas itulah sumber terjadinya kesurupan massal. Saat aku mulai jalan, tiba-tiba seperti ada suara yang berbisik ke telingaku. "Jangan pergi ke sana," lirihnya. Tapi karena aku anaknya gak percayaan sama hal-hal seperti itu, jadi aku gak menghiraukan bisikan itu dan tetap ikut temanku ke kelas IPA 3. Tibalah di depan pintu kelas IPA 3, aku mulai masuk dan hawanya udah gak enak. Bikin aku pengen muntah. Padahal gak ada bau apapun. Aku lihat ada lubang besar di dekat meja guru. Karena penasaran, aku menuju lubang itu dan berdiri di situ. Aku mendengar bisikan itu lagi. "Ayo, keluar." Aku kira teman cowokku yang tadi yang ngajakin keluar. Ya udah, aku langsung nyaut. "Baru juga masuk, udah ngajak keluar aja kamu." Terus dia bilang, "Lah, siapa yang ngajak keluar coba? Aku gak ngomong apa-apa juga," sautnya. Aku mulai merinding dong. "Terus tadi yang ngomong siapa?" batinku. Tapi aku tetap positive thinking dan bilang, mungkin cuma perasaanku aja kali." Kemudian aku keluar dari kelas itu dan berdiri di bawah pohon. Di sebelahku ada anak kelas lain. Tiba-tiba dia pingsan. Aku kaget, spontan aku teriak meminta bantuan buat nolongin dia. Guruku teriak dan bilang suruh pegang jempol kakinya. Tapi saat aku pegang jempol kakinya, dia risih dan gak nyaman sampai nendang-nendang aku. Setelah dia dibawa ke musola, aku juga ikut nganterin dia ke musola. Tapi anehnya, pas aku balik ke kelas, badanku berasa berat banget. Setibanya di dalam kelas, guruku, sebut saja Bu Rizka, beliau nanya ke aku, "Kok wajah kamu pucat, Nak? Kamu sakit?" Aku tidak menjawab pertanyaan beliau. Aku malah langsung duduk di bangkuku.
Aku udah mulai gak sadar, dan cerita selanjutnya ini dari sudut pandang temanku. Saat aku duduk di bangku, aku diam, gak kayak biasanya. Kemudian, Bu Rizkan menginstruksikan untuk mengganti pelajaran hari ini dengan membaca Yasin. Karena melihat suasana sekolah yang sudah tidak kondusif untuk belajar, kami semua mulai membaca surat Yasin, kecuali aku. Tiba-tiba aku teriak sambil berkata, "Jangan baca itu." Aku teriak sambil nangis dan mataku merah. Aku nangis kejer banget, sampai teman-temanku datang dan nanya, "Asri, kamu kenapa woi? Kok nangis?" Waktu itu mukaku pucat dan tanganku dingin, tatapanku juga kosong. Aku marah-marah dan nunjuk-nunjuk ke semua orang yang ada di kelas. Aku mengusir mereka pergi. Aku menyuruh mereka berhenti membaca Yasin, karena itu sangat menggangguku. Kemudian, kata temanku, aku dipegang sama teman-teman cowok dan langsung dibawa ke musola. Tapi aku tetap memberontak dan teriak-teriak. Katanya, aku sampai ngebating penjaga sekolah yang nahan aku. Sesampainya di musola, aku dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran sama Pak Kiai yang dipanggil oleh pihak sekolah. Kata temanku lagi, yang masuk ke tubuhku itu adalah pemimpin parade demit yang lagi buat kerusuhan di sekolah. Jadi, dia seperti rajanya demit yang ada di sekolah. Katanya suaraku kayak cowok banget, sambil teriak-teriak kalau sekolah ini gak akan bakal tenang sampai makan tumbal. Kemudian ada juga guruku yang sengaja ngevideoin pas aku lagi kesurupan. Taunya dia malah kesurupan juga. Lagian masih sempet-sempetnya di suasana kayak gini, jadi kena imbasnya juga kan. Lama banget keluarnya itu demit yang merasuki tubuhku. Bayangkan aja, mulai dari jam pertama pelajaran pukul 8 pagi sampai jam 1 siang, demit itu nggak juga keluar dari tubuhku. Sampai-sampai orang tuaku dipanggil sama pihak sekolah. Oh iya, ayahku ini juga bisa membantu mengusir-ngusir demit gitu. Jadi, ayahku membantu Pak Kiai di sekolah buat ngeluarin demit yang ada di tubuhku. Siswa yang pada kesurupan pun udah banyak yang sadar dan langsung disuruh pulang. Yang tersisa tinggal aku doang, karena mereka lagi bertarung sama rajanya jin yang ada di sekolahku ini. Sampai aku pun dipaksa makan bawang putih dan minum air yang sudah dikasih doa. Kata ayahku, jin yang ada di dalam tubuhku itu kuat banget. Sampai rasanya ayahku mau nangis dan putus asa karena capek banget. Untung ada mama yang bantu nguatin ayah dan ngeyakinin ayah kalau aku bisa sadar lagi. Di situ, mama terus bantuin ayah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran di air, terus disiramin air itu ke badan aku. Sambil mama bilang, "Kak, sadar kak. Ayo kak, sadar. Kamu kuat. Kamu pasti bisa lawan dia." Sambil mama menangis sejadi-jadinya. Sampai ayah takut juga, mama bakalan ketempelan. Entah dari mana, aku ngerasa seperti lagi tidur. Tapi sulit banget buat bangun. Aku mendengar mama lagi nangis. Aku juga mendengar suara ayah lagi baca doa. Terus aku dengar suara orang-orang ribut, antara aku sadar atau enggak. Aku bisa lihat mama, tapi aku nggak bisa bilang. Aku cuma bisa nangis sambil teriak. Aku pun juga dengar mama terus bacain ayat kursi, dan aku ngikutin mama dalam hati. Mama terus-terusan bilang, "Ayo nak, mama tahu kamu kuat. Kamu bisa lawan dia. Ayo nak, sadar."
Saat diceritain bagian ini, aku nangis banget. Karena gak hanya ayah dan mamaku yang nangis. Semua orang yang nolongin aku dan tahu saat kejadian itu, semua pada ikutan nangis. Mungkin karena kasihan melihat aku gak ujung sadar. Ketika aku sepenuhnya berhasil sadar, aku langsung dibawa pulang sama ayah dan mamaku. Tapi saat kami jalan menuju ke parkiran sekolah untuk ambil motor, aku melihat banyak orang di depan gerbang sekolah. Padahal kata ayah, gak ada orang di situ. Jelas-jelas aku melihat banyak banget orang yang bukannya serem. Mereka seperti melarang aku pulang. Aku pun nangis dan aku ketakutan. Kemudian ibu memelukku. Kita pulang naik motor boncengan 3. Sesampainya di rumah, ternyata nggak berhenti sampai di situ. Aku masih diikutin jin itu sampai masuk rumah. Aku pun langsung disuruh wudhu dan sholat. Tapi saat wudhu, badanku sakit banget. Terasa seperti ditusuk. Aku nangis gak kuat karena sakit. Kemudian saat sholat pun, aku masih nangis, gak tahu kenapa. Ayah nyebarin bawang dan garam di setiap sudut rumah. Di rumah aku juga jadi pendiam, gak keluar kamar. Ternyata gak cuma di sekolah aja. Di rumah pun aku juga kesurupan. Sampai aku memanggil Pak Kiai untuk membantu mengusir jin yang ada di tubuhku. Karena kata ayah, masih ada yang ketinggalan. Pertama, aku kerasukan jin yang bisu. Jadi dia gak ngomong apapun. Dia cuma bisa melototin Kiai. Karena Pak Kiai ingin tahu kenapa aku dirasuki. Bahkan sampai rumah pun masih diikuti. Jadi, jin yang bisu itu disuruh keluar dari dalam tubuhku dan menyuruh jin yang lain masuk ke tubuhku lagi agar bisa diajak komunikasi. Saat si bisu keluar, masuk lagi jin yang berbeda. Ketika jin yang lain sudah masuk ke tubuhku, lantas Pak Kiai bertanya, "Kenapa aku bisa menjadi seperti ini? Apa ini semua ada yang nyuruh atau gimana?" Dan ternyata enggak. Jin itu menjawab kalau dia yang sudah memperingatkanku untuk tidak masuk ke kelas IPA 3. Iya, dia yang bisikin aku, tapi aku gak menghiraukannya dan tetap ikut masuk ke kelas IPA 3. Dan dia juga cerita kalau yang masuk ke tubuhku saat di sekolah itu adalah rajanya jin yang ada di sekolah. Aku dirasuki karena dia melihat aku, anaknya yang sering berpikiran kosong. Jadi semakin mudah mereka keluar masuk ke tubuhku. Lalu Pak Kiai bilang ke jin itu untuk jangan mengganggu-ganggu aku lagi, karena kita beda alam. Bukannya keluar, malah jin itu nangis. Katanya dia kasihan melihatku yang banyak masalah. Sampai dia pengen bantu aku menyelesaikan semua masalahku. Dan dia ingin aku menjadi teman dia. Spontan, Pak Kiai marah dan bilang kalau aku dan dia itu beda alam. Jadi jangan gangguin aku. Tapi dia gak mau pergi. Dia tetap ingin tinggal. Katanya dia bakal pergi kalau aku yang mengusirnya sendiri. Akhirnya aku berhasil sadar dan melawan jin itu. Ketika aku bangun, di rumahku sudah banyak banget orang berkumpul. Semacam orang lagi datang ke acara nikahan aja. Dari orang tua sampai yang muda, kumpul di rumahku semua. Keesokannya aku tetap sekolah. Akan tetapi hawanya masih gak enak banget. Aku melihat sekolah itu suram banget. Aku juga makin banyak diem daripada ngobrol sama teman-temanku. Aku merasa bad mood banget. Padahal aku ke sekolah pukul 7 pagi. Tapi kenapa sekolahku mendung banget?
Anehnya di luar sekolah, matahari sedang cerah-cerahnya. Tapi di dalam sekolah, semuanya tampak suram. Ternyata gak berhenti di situ. Di hari Kamis, aku kesurupan lagi saat di sekolah. Aku pun kesurupan berkali-kali. Ketika sadar, gak lama lagi aku kesurupan lagi. Sadar lagi, kesurupan lagi. Setiap sadar dan kesurupan, beda-beda jin yang masuk. Bahkan ada yang sampai aku lari keluar kelas sambil merem, terus memanjat pohon kelapa di dekat sekolahku, yang posisinya itu dekat sama kuburan. Kata temanku, aku udah kayak monyet. Aku manjat pohon kelapa itu gesit banget. Untung saja aku langsung ditarik oleh guru agamaku, meskipun beliau sampai jatuh dan terluka. Tapi pihak sekolah belum juga ngasih tahu keadaanku ini ke orang tuaku. Karena aku juga udah sadar. Ayahku dapat feeling gak enak. Ditambah mama yang cerita kalau sholat duha beliau didatangi sosok cewek. Dia bilang ke mama kalau gak akan ganggu aku lagi dan bakalan pergi dari kehidupanku. Tapi mama merasa ada yang aneh. Dan benar, itu termasuk salah satu tipu daya mereka. Kemudian cepat-cepat mama nelpon ayah untuk nyuruh ayah segera lihat keadaanku di sekolah. Setelah kejadian itu, aku gak diizinin ke sekolah hampir sebulan lamanya. Tapi di minggu pertama, aku dikarantina di rumah. Aku gak pernah bisa tenang. Aku terus diganggu. Didatengin lewat mimpi, disuruh pergi ke sekolah. Aku juga sering didatengin cewek yang katanya mau jadi temanku. Dia bilang sama aku kalau bakalan bantu aku terbebas dari semua jin sekolah, asalkan aku mau berteman sama dia. Aku pun langsung kasih tahu ayah sama mama, dan mereka memanggil Pak Kiai lagi. Pak Kiai bilang kalau aku ini terus diawasi sama mereka. Saat Pak Kiai lagi ngobrol sama ayah, tiba-tiba pintu rumahku seperti ada yang dorong keras banget. Aku nulis bagian ini juga merinding, jadi sedih keinget kejadian yang dulu. Spontan, ayah dan Pak Kiai narik aku untuk duduk di tengah-tengah mereka, sambil tetap terus berdoa. Pak Kiai juga pesen kalau malam itu aku gak boleh tidur sendirian, karena takutnya mereka akan nyoba gangguin aku lagi. 2 minggu kemudian aku kesurupan lagi, dan ini puncaknya. Karena sampai ada 5 temanku yang dari kelas lain, mereka pun juga kesurupan. Mereka ini sama seperti aku yang gak diizinin buat ke sekolah dulu. Karena kami bisa bangkitin yang lain kalau misal kami tetap ke sekolah. Ketika aku kesurupan di rumah, guruku datang sambil bawa 5 temanku ini. Katanya, mereka berlima ini terus nyariin aku. Guru agamaku kaget, kenapa bisa kami semua barengan kesurupannya. Karena aku pun gak tahu kenapa, nangis terus kalau di rumah, minta dianterin ke sekolah. Masa iya, aku bilangnya pengen pulang ke sekolah, seakan sekolah itu rumahku. Bahkan aku sampai ngamuk dan nendang-nendang abangku. Kelima temanku tadi juga sama, mereka mengamuk-ngamuk pengen ketemu aku. Pas kita semua ketemu, mereka nangis-nangis. Sudah seperti anak yang gak ketemu ibunya berpuluh-puluh tahun. Kata mama, aku yang awalnya seperti laki-laki banget, tiba-tiba berubah jadi feminim. Duduknya anggun banget, sambil ketawa-ketawa gak jelas. Kami semua dibawa dalam satu mobil ke sekolah. Sesampainya di sekolah, aku sama 5 temanku tadi menari di tengah-tengah hujan. Kata Pak Kiai bilang, kalau kami semua dikendalikan sama jin yang ada di sekolah. Bahkan hari itu, saat kedatangan kami sekolah kembali, banyak banget siswa kesurupan yang berjatuhan, ditambah dengan hujan. Suasananya jadi makin mencekam. Ketika aku dan 5 temanku tadi menari di tengah hujan,
hujan makin deras dan anginnya kenceng banget. Murid yang kesurupan makin banyak, sampai-sampai pihak sekolah memanggil beberapa kiai buat ngebantu yang lain. Kata temanku, sekolah benar-benar menyeramkan. Sudah hujan lebat, badai, angin, dan petir juga terus menyambar keras. Ditambah lagi banyak siswa yang kesurupan. Agak lama buat nenangin siswa lain yang kesurupan, karena memang hujan lebat. Gak kebayang gimana sibuknya mereka nolongin segitu banyaknya yang kesurupan. Ini benar-benar kesurupan massal di sekolah. Kemudian Pak Kiai bisa nahan kita dan dibantu buat sadar. Pak Kiai juga bertanya kenapa kok jin itu masih terus mengganggu aku dan yang lain. Ternyata mereka cuma mau siswa-siswi di sekolah ini gak berbuat mesum di sekolah. Gak ribut dan gaduh yang berlebihan. Gak buang sampah sembarangan. Gak ngencing di belakang ruang BK, karena itu rumah mereka. Kemudian di kelas IPA 3, mereka juga sering banget lihat anak-anak ciuman. Mereka gak suka sama hal-hal seperti itu. Dan mereka juga gak suka ruang laboratorium dibikin kotor. Apalagi setelah praktek, ada yang buang sampah sembarangan. Katanya itu sangat mengganggu mereka banget. Terus kamar mandi juga, sering banget ada yang buang pembalut sembarangan. Kemudian mereka juga mengancam, kalau kami gak mau pergi dari sekolah ini, mereka bakalan mencelakai satu persatu orang yang ada di sekolah. Pokoknya bakal ada korban di sekolah ini. Dan ternyata benar, 2 hari setelah kejadian itu, tukang kebun sekolahku jatuh saat dia di laboratorium sedang perbaiki plafon. Ketika tukang kebun itu naik ke atas buat perbaiki plafon, dia mendengar ada orang yang memanggil dia untuk turun. Padahal saat itu, kondisi sekolah udah sepi banget. Anak-anak semuanya sudah masuk ke kelas masing-masing, karena memang jam pelajaran sudah berlangsung. Pak Kepsek juga lagi di ruangannya. Nah, ketika dia dengar ada orang yang manggil, dia turun. Tapi tiba-tiba, kaki dia seperti ada yang menendang. Sampai akhirnya dia jatuh dari atas plafon itu. Tulang rusuknya patah. Aku pun mendengar cerita ini dari temanku. Karena aku sudah gak dibolehin lagi ke sekolah semenjak kejadian kami menari di tengah hujan itu. Ternyata di sekolahku setiap tahunnya selalu ada yang kesurupan massal, tepat saat tanggal 1 Muharram. Sampai sekarang pun saat memasuki bulan Muharram, aku dilarang ke sekolah karena gak diizini oleh pihak sekolah juga. Karena kejadian ini, aku menjadi lebih peka dan sering berpapasan sama mereka. Aku gak akan pernah bisa melupakan kejadian ini. Gara-gara ini juga, aku sering dianggap gila sama teman-temanku. Aku lebih jadi peka dengan hal-hal mistis. Aku juga kadang bisa berinteraksi dengan mereka. Teman-temanku pun jadi pada takut sama aku. Awalnya aku sama 5 temanku yang berbeda kelas ini gak kenal. Kita kenal juga gara-gara saat kita kesurupan itu. Aku juga anaknya terkenal nolep banget, jadi aku cuma berteman dengan teman sekelas saja. Sejak kejadian itu, aku menjadi kenal sama mereka berlima. Sampai sekarang pun aku sudah pasrah. Aku terima aja kalau aku jadi bisa melihat mereka, yang gak bisa dilihat orang normal pada umumnya. Apalagi jin cewek itu gak pernah ninggalin aku. Ya seakan dia sekarang jadi teman tak kasat mata bagiku. Perilaku siswa-siswi juga gak banyak yang berubah. Mereka tetap kadang kurang sopan dan berperilaku tidak pantas di sekolahan. Tidak bisa dipungkiri lagi, ini masih sering terjadi. Karena sudah banyak banget kasusnya. Dan sekolahku pun setiap tahunnya selalu ada yang kesurupan. Anak yang sering jadi sasaran mereka memang rata-rata yang gak tahu menaung tentang tata krama di sekolah. Lalu setiap kejadian kesurupan massal di sekolah, pasti aku gak dikasih izin buat pergi ke sekolah dulu.
sampai keadaan di sekolah benar-benar kondusif. Kadang juga aku merasa risih dengan kehadiran teman tak kasat mataku ini. Karena aku merasa hidupku seperti nggak punya privasi. Di mana-mana ada aja itu demit. Dia cewek, cantik, pakai seragam sekolah. Tapi muka dia yang sebelah kiri itu terluka dan terus mengeluarkan darah. Ya siapa suruh dia bilang aku itu hanya mengada-ngada. Karena bisa lihat yang begituan. Dan dia juga sok nantangin kalau dia bisa ketemu itu cewek. Dia bakalan ngajak main karet. Anehnya lagi, itu demit pas habis gangguin temenku. Mukanya datar banget, gak ada ekspresinya sama sekali. Bahkan sedikit senyum jahil pun gak ada. Datar banget bibirnya. Ada lagi nih yang pingin aku sebel. Dia sering banget ngambil minumanku tanpa minta dulu. Kadang aku beli minuman, terus aku lupa minum. Nah, dia bisa-bisanya ambil tuh sari manis yang di minuman aku. Jadi pas aku mau minum, udah gak ada rasanya lagi, hambar. Dia sering ngikutin aku kemana-mana. Tapi kalau misalnya aku lagi di rumah aja, dia jarang ada biasanya, hanya datang beberapa kali menjenguk aku. Jadi aku sering ngantongin bawang putih kemana-mana. Bahkan aku taruh di kasurku juga. Mungkin dia marah karena aku selalu membawa bawang putih. Ayahku juga sudah mencoba mengusir dia dengan cara meruqyah aku setiap malam Jumat. Tapi dia badung banget. Dia ngilang 3 hari. Habis itu balik lagi. Kadang aku suka ngumpet kalau dia tiba-tiba nongol dan ngagetin aku. Dan yang aku takutkan saat aku kuliah dan merantau nantinya, masa iya aku tetap diikutin? Aku gak mau dong tinggal berdua sama dia di kos. Doakan dia gak ngikutin aku lagi ya teman-teman. Selesai. Inilah ceritaku. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dan pesan yang terkandung dalam cerita. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari channel Studio Horor. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.